Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update sekaligus untuk stock pick pilihan pada hari ini tanggal 20 Juni 2023. Untuk yang pertama kita masuk ke Today's Outlook. Untuk yang pertama di Today's Outlook hari ini, di tengah hari libur nasional yang melanda bursa Amerika Serikat, para investor harus menggunakan sentimen lainnya yang ada dalam menentukan arah untuk pergerakan market, dimulai dari Sekretaris Negara Amerika Serikat yang menempuh perjalanan pertama dalam 5 tahun ke China untuk mendiskusikan berbagai hal seperti perdagangan, industri semikonduktor global, sekaligus tentang status Taiwan dan sejarah hak asasi manusia Beijing, serta mendapatkan hasil yang konstruktif dan mengurangi persaingan di antara dua negara terbesar di dunia tersebut. Kemudian Goldman Sachs bergabung dengan kelompok besar seperti Bank of America, JP Morgan, UBS, dan Standard Chartered yang memangkas pertumbuhan ekonomi China pada masa recovery pasca pandemi ini ke tingkat 5,4 hingga 6% untuk tahun ini, dan juga menurunkan prediksi GDP 2024 China menjadi 4,5 hingga 4,6%. Kebanyakan bursa saham Eropa dan Asia kemarin ditutup di teritori negatif seiring para investor mencerna outlook ekonomi global yang semakin menunjukkan perlambatan ekonomi, di mana Eurozone memasuki resesi pada kuartal pertama tahun ini dan China yang belum mampu memegang kendali pertumbuhan market regional. Kemudian ditambah lagi komentar Fed terbaru menyatakan kenaikan suku bunga masih akan berlanjut di musim panas ini seiring langkah mereka menekan inflasi. Berpotensi akan semakin menggiring ekonomi global menuju resesi yang merata. Di sisi lain, hari ini akan diperhatikan langkah Bank Sentral China yang diperkirakan justru akan memotong suku bunga acuan setidaknya 10 bips dalam upaya merangsang pertumbuhan ekonomi mereka. Sebaliknya, Bank of England diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan 25 bips pada hari Kamis demi memerangi tingkat inflasi tertinggi di antara negara-negara G7, masih lebih besar 4 kali dari target 2% mereka. Kemudian harga minyak dunia tergelincir pada perdagangan hari Senin kemarin, dipicu oleh lemahnya kebangkitan ekonomi di China yang akan memukul sisi permintaan importir minyak terbesar dunia pada semester kedua di tahun ini. Kemudian menimbang sentimen yang tengah bergulir di pasar keuangan, NHKSI Research berpikir IHSG perlu lebih banyak sentimen positif lagi untuk memotivasi penembusan resisten krusial di angka 6745 hingga 6765. Kemudian para investor atau trader pasar modal saham Indonesia disarankan untuk wait and see terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk average up, seraya memperhatikan level support terdekatnya di level 6680 hingga 6660. Kemudian adapun untuk company news hari ini itu ada dari emiten Medco, BMTR, ERA, dan untuk domestic dan global news. Untuk yang pertama domestic news ada batas harga rumah subsidi naik, kemudian begini respons dari pengembang. Kemudian untuk global news adalah IMF godok platform mata uang digital Bank Sentral Global. Kemudian untuk most active stocks di kemarin itu secara transaksi itu yang pertama ada dari Voktur, kemudian BBRI, BBCA, Goto, PTBA, kemudian Telkom, BMRI, Boga, Care, dan BBNI. Kemudian untuk foreign transaction-nya yang pertama untuk net buy. Di sini untuk net top foreign buy di sini ada BBRI, kemudian ada Bumi, Film, UNTR, dan yang terakhir NKP. Kemudian untuk top sell, 5 top sell-nya adalah yang pertama BBCA, Telkom, Goto, Unilever, dan Indosat. Kemudian kita akan lanjut untuk yang pertama ke global dan domestic news. Untuk domestic news terlebih dahulu, batas harga rumah subsidi naik, begini respons pengembang. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menaikkan batas harga rumah subsidi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 60 tahun 2023. BLI tersebut mengatur tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga rumah tapak, sekitar 16 juta rupiah hingga 24 juta rupiah per unit rumah.
Adapun Wakil Ketua Umum REI Bambang Eka Jaya mengatakan bahwa kabar penyesuaian harga rumah subsidi ini merupakan angin segar bagi developer kecil yang telah ditunggu sejak 3 tahun terakhir. Dia meyakini bahwa kebijakan baru ini merupakan respon positif pemerintah terhadap aspirasi para pengembang yang telah lama diperjuangkan, apalagi ditambah dengan adanya kenaikan BBM pada September 2022 yang lalu. Kemudian kita berlanjut ke berita dari global, itu ada IMF godok platform mata uang digital bank sentral global. Dana Moneter Internasional atau IMF tengah menggodok sebuah platform mata uang digital bank sentral atau CBDC untuk memungkinkan transaksi antar negara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam sebuah konferensi yang dihadiri bank-bank sentral Afrika di Rabat, Maroko. Untuk alasan ini, IMF sedang merancang konsep platform CBDC global. Adapun Kristalina menyampaikan bahwa IMF ingin bank-bank sentral menyepakati kerangka kerja regulasi umum untuk mata uang digital yang akan memungkinkan interoperabilitas global. Dia menilai kegagalan untuk menyepakati platform bersama akan menciptakan kekosongan yang kemungkinan akan diisi oleh mata uang kripto. Untuk diketahui, CBDC merupakan mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral, sementara mata uang kripto umumnya terdesentralisasi. CBDC menurutnya juga dapat membantu mempromosikan inklusi keuangan dan membuat pengiriman uang menjadi lebih murah. Tercatat biaya rata-rata pengiriman uang mencapai 6,3% dengan nilai 44 miliar USD per tahun. Kemudian untuk company news, yang pertama ini ada dari emiten Medco. Medco akan terbitkan obligasi berkelanjutan tahap 1 senilai 1 triliun rupiah. PT Medco Energi Internasional Tbk akan menerbitkan surat utang senilai 1 triliun rupiah, di mana obligasi berkelanjutan 5 tahap 1 ini akan ditawarkan dalam 3 seri. Seri A dengan tenor 3 tahun, seri B dengan tenor 5 tahun, dan seri C dengan tenor 7 tahun. Obligasi ini mendapat rating AA- dari Pevindo, dan berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan pada 16 Juni 2023, Medco rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak usahanya, Medco Platinum Road Pte Ltd. Dana obligasi ini kemudian akan digunakan Medco Platinum untuk membeli surat hutang dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Kemudian emiten kedua yaitu dari BMTR, rilis obligasi dan sukuk senilai 3 triliun rupiah. PT Global Mediacom Tbk menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 dan sukuk ijarah berkelanjutan 4 tahun 2023 masing-masing sebesar 1,5 triliun rupiah untuk kebutuhan refinancing dan modal kerja. Obligasi dan sukuk ijarah masing-masing ditawarkan dalam 3 tenor, yakni 370 hari kalender, 3 dan 5 tahun. Adapun obligasi dan sukuk ijarah ini mendapat rating IDA+ dan IDASY+ dari Pevindo. Kemudian yang terakhir, untuk company news dari emiten ERA, targetkan distribution center beroperasi di awal 2025. Emiten distributor dan retail PT Era Jaya Swasembada Tbk meresmikan pembangunan distribution center yang akan menjadi ujung tombak dari strategi rantai pasok Era Jaya Group di masa yang akan datang. Pembangunan fasilitas modern tersebut digunakan untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis perusahaan dari 4 bisnis vertikal yang ada, yakni Era Jaya Digital, Era Jaya Active Lifestyle, Era Jaya Food and Nourishment, dan yang terakhir Era Jaya Beauty dan Wellness. Fasilitas ini menawarkan kelebihan berupa proses yang lebih efisien dan singkat. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke Daily Stock Pick hari ini. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu ke Global dan Domestic Economy Calendar. Untuk hari ini yang ditunggu tanggal 20 Juni, hari Selasa ini, dari Amerika Serikat ini ada building permits dan housing starts. Kemudian dari Jepang kita akan menunggu agenda kalender berupa industrial production month of month. Kemudian kita melanjut ke agenda corporate calendar hari ini. Untuk tanggal 20 Juni itu RUPS ada dari emiten Aldo, Amar, BBRM, BLTA, BRNA, CBPE, CHIP, KREP, Foru, IVI, IPTV, Kias, Koin, Kopi, Mapa, MAPI, Mice, Mira, MSKY, Nano, OBMD, Okas, PG, Pola, RDTX, RMKE, SAPX, SDMU, SHIP, dan TRIN. Adapun untuk cum dividen hari ini ada dari emiten BRPT dan JECC.
Dan kita sekarang langsung menuju ke untuk stock pick hari ini. Untuk yang pertama, untuk proyeksi IHSG per hari ini, itu akan diproyeksikan bullish atau sideways, di mana akan menguji support MA10 dan MA20-nya. Untuk level support, yang pertama ada di level 6685 hingga 6680. Jika tertembus, kemungkinan akan selanjutnya bertengger ke area 6660, 6600 hingga 6550. Adapun untuk resistance dari IHSG sendiri, yang pertama ada 6735 hingga 6765. Kemudian jika level tersebut tertembus akan masuk ke 6950 hingga 6960, dan yang resisten ketiga ada di level 7000 hingga 7040. Dimana untuk advice-nya IHSG kali ini kami advise itu untuk melakukan wait and see atau average up accordingly. Kemudian untuk stock pick yang pertama, ini ada dari emiten SCMA, Surya Citra Media Tbk, di mana untuk overview-nya saat ini SCMA berhasil break dari resisten di MA50, di mana kami melakukan advice-nya untuk call buy, di mana untuk level entry ada di 164, average up jika berhasil melewati level 167, dan untuk target pertama ada di 174 hingga 177. Untuk selanjutnya ada di level 195 hingga 200. Untuk level stop loss SCMA ada di 152. Selanjutnya untuk emiten kedua, kita akan melakukan call buy terhadap Wika, Wijaya Karya Tbk, di mana untuk prediksi hari ini Wika sukses berhasil uji support lower channel dan MA10 sebagai platform uptrend-nya. Di mana untuk advice-nya kali ini adalah buy, di mana entry level ada di level 550, average up jika berhasil tembus di 555. Untuk target pertama ada di 600 hingga 610, level selanjutnya ada di 700 hingga 705, dan stop loss ada di level 480. Untuk stock pick selanjutnya ada dari emiten ITMG, Indo Tambang Raya Megah Tbk. Untuk overview-nya, saat ini ITMG berhasil membuat candle doji di level support MA10 dan MA20. Mungkin akan segera membentuk golden cross, di mana advice-nya di sini adalah spekulatif buy dengan entry level 24.000, average up jika berhasil menembus level 24.800. Untuk target pertama itu ada di 26.300 hingga 26.700. Selanjutnya ada di 29.500 hingga 30.000. Stop loss jika ITMG menyentuh angka 23.100. Selanjutnya stock pick keempat ada dari emiten Antam, Aneka Tambang Tbk, di mana Antam saat ini sedang menguji support MA10. Adapun advice-nya adalah buy on weakness dengan entry level 2030 hingga 2000, average up jika berhasil menembus level 2060. Target pertama ada di 2130 hingga 2150, dengan stop loss ada di level 1970. Adapun dari emiten selanjutnya dan yang terakhir ini adalah dari emiten BBTN, di mana Bank Tabungan Negara ini membentuk pattern parallel channel, sudah membentuk pola uptrend, di mana untuk saat ini sekarang sudah break ke atas ketiga MA-nya, di mana saat ini akan menguji resisten trendline di midterm-nya, di mana kami melakukan advice-nya buy di level entry 1300, average up jika berhasil tembus ke angka 1320. Untuk target pertama ada di 1340, target kedua ada di 1380 hingga 1400, selanjutnya ada di level 1415 hingga 1430, dan untuk stop loss-nya ada di level 1260. Itu saja untuk paparan stock pick hari ini sekaligus market update di tanggal 20 Juni 2023. Terima kasih semuanya, happy trading.